kita memahami itu Bang kata per Bukan, kata sebelum Bang. penjelasan dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu, Oke, yuk. oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Atau Diganti yang dengan sebanding yang lebih dengannya. baik. Artinya, kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Salah. Lo lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Salah. Ini Abang salah cara bagaimana ini Abang saudara-saudara memahami ini? Abang memahami ayat itu karena Abang membaca aja. Tapi kalau di sini Bang, ini ayat Al-Qur'an itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya Bang, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala ya Bang, ya karena orang yang kuasa ya Bang. Ayat yang sekarang pun kalau Allah kuasa, Allah bisa rubah Bang. Seperti itu Bang. Iya, Nah, abang sekarang berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. itu sangat mudah bagi Allah Bang. Iya, Itu iya. sangat mudah Bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul. Enggak. Bahkan diganti Seperti itu, dengan yang Bang. lebih baik loh. Makanya di situ Abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah Abang salah pemahamannya lah. Yuk, Allah gimana bukan pemahamannya? mengganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik Bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan, atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Atau Apakah yang ada di- sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus Bang? Ada nggak? Loh, Saya tanya. lebih baik daripadanya. Berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1. Sekarang kualitas kelas 2 gimana ya? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelumnya itu nggak baik? Saya Bang, tanya dulu sama Abang. kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini Bang, sama seperti ini Bang. Nah, Kayak Abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu Abang ganti 22 in. lebih Sama kecil. nggak TV Bang? Sama nggak TV Bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah, makanya itu tadi Iya, kata sama Abang, aja, Bang, itu, sebentar, Bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya Abang Juma males naik. Pasti Kalau Juma kami memang dia ganti sudah nggak berani dengan saya. Bang. Dia sudah Nanti ngaku, saya udah turun tuh, nyerah dia Bang. sama saya. Nggak enak Bang, kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi Bang. Abang paham Berarti nggak? kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi Bang. Kembali lagi, Nah, Bang. lebih Allah rendah. bisa, tapi kita jangan berframing. Gini Bang, Abang jangan berframing apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini, walaupun Abang berkeyakinan, kita beda kan Bang. Saya nggak bahas keyakinan ya Bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta Bukan, ini kita ciptaan nggak Allah bahas SWT. keyakinan, Bang. Kalau Benar, bahas Bang. keyakinan nanti kita Ada debat nggak kusir. sesuatu yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu tidak baik Bang? Saya Bang, tahu seperti itu aja. Lo justru di dalam Bible, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Seperti Bang, ini, sekarang Bang. saya tanya Bang. Yang menciptakan Jauh setan. tema kita udah jauh tema kita ini Bang. Nah, kan jadi Jauh tema. loncat-loncat kan? Saya tadi cuma bahas tema Abang Edis aja yang loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini, Bang. Intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruqyah Bang. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri Bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu Bang. Intinya gini Bang, sebentar Bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun Bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup, itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah Bang. Seperti itu saja Bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih Bang, dari istri-istri Nabi, Ummu Salamah, cuma Aisyah aja Bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini Bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqyah.
artinya khususan, khusus untuk Salim saat kejadian Salim. Kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas Bang, Aduh, maksudnya makin Bang. diceritain kok. Bang, Seperti rukhsah itu artinya terkesan sebentar, Bang. Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu Bukan, loh. saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang rukhsah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih Bang. Harusnya diajarkan semua istri ke-11 istri Nabi kan. Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah, itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini rukhsah. Artinya khususan, nggak bisa berlaku untuk semua umat. Iya, Seperti yang itu, Bang. oke Bang, yang bilang itu kekhususan tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri. Yang Enggak, bilang ya. bahwa Kita bilang melihat bahwa umurnya, cara Bang. sebentar Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel. Maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri. Ya Nggak kan? ada zaman Loh, daring, Bang. gimana? Nggak ada, Bang. Ada zaman daring. Nggak, Terus dua yang istri, bilang dua istri, yang Bang. Sebentar. yang Dua bilang asumsi, bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen-argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan Sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin Sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia, dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, ini Bang. Kembali lagi ya Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang bukan aku sok paham ya Bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini Bang. Jadi gini Bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi Bang, bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Ya, itu Kalau tanpa itu karangan sebentar, kalian lah Bang. intinya. Abang dengarkan dulu, aku sebentar aja Bang. Kalau Silakan. tanpa bersentuhan tadi, ya disebut diperah dulu kan, nggak disentuh kan? Si Salim dan si Salah tidak bersentuhan. Emangnya Sahlah yang kedua- ada air asinya? Ya, sebentar. Masalah air asi atau tidak ada? Ya kita gimana mau jangan diperah yang nggak bakal keluar Bang? Nggak ada air asinya kok. Sebentar Bang, Abang jangan. Kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Salah untuk menyusui? Bang? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak? Atau Sahlah sedang mengandung? Jangan Abang kesana, Abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya Bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya Bang Idris, kalau Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini, Bang. Bagaimana Anda katakan air Kata-kata, Bang. payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua Ya. tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini Bang. Kalaunya misalnya kan, ini Salah datang nih Bang kepada Rasulullah. Ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Salah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini Bang. Bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah? Sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu. Karena harusnya seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana Bang? Tapi si kata-kata si Oke, Salah. baik. Bagaimana Kalau begitu aku bisa ayat ini menyusui perginya dia, kemana ayat sedangkan ini? Dia sudah dewasa gitu kan. Artinya dia merasa dia punya susu seperti itu Bang. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ayat ini Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. Abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan Abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, berarti memang benar kan ada ayat-ayat tentang persusuan yang 10 kali. Sebentar Bang, saya sudah katakan sama Bang Idris, cuma Bang Idris lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya Loh, itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang yang mushafnya Utsman disusun oleh Utsman,
itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia, Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsmani, itu Quran itu udah sesat, Bang. Dah, kalian lagi yang Jadi ini alhamdulillah, Bang, lagi. sebentar, Bang. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal Nggak ada dogma, keyakinan. Bang. Nanti Nggak kita ada debat dogma, kusir. Kita Nggak ada bicara dogma. Di saja. Al-Quran, di Al-Quran nggak ada dogma, Bang. Kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya, Bang. Bukan saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup, Bang. Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran, jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis, kita pelajari lagi, Bang. Hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan, Bang. Nah, jadi jangan kalau kita mengambil hadis satu, lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali Bang Idis, kalau kecuali Bang Idis dapat ini di Al-Quran. Nah, Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini. Apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja, Bang. Intinya Lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana, Bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu, atau asli? Coba hadis ini. Oh, saya nggak bisa itu, Bang, nggak ada, Bang, nggak ada ranah saya, Bang, untuk mengatakan hadis itu sendiri, Bang. Kan? Saya nggak ini, Bang, saya nggak bukan dari perhadisan dari jumhur itu, Bang. Saya Oke, cuma baik. juga. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya, untuk Oke, supaya Bang Idis, makasih Bang Idis ya. sama-sama Bang Ansyari. Terima Mantap. kasih. Jadi gini, Bang, sebentar lagi, Bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya, Bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis nih ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya harus tergugah nih saya, Bang. Ini lebaran 2 hari lagi, Bang. Saya tergugah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar, Bang. Alamin. Alhamdulillah enggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah, orang pakarnya kok gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Harus di dalam dada itu, Bang. Oke. Maliki yaumiddin. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Mantap, Bang. Makasih, Bang ya. Sama-sama Bang Ansyari. Juga ya, Bang. Selama saya naik di Bang Idis, saya mungkin agak keras sedikit juga ya, Bang. Maaf ya, Bang. Sama-sama Bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Semoga Oke, saya turunkan ya. Sehat selalu. Yuk, Assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak ucapkan assalamualaikum, padahal nggak boleh mengucapkan assalamualaikum dengan. Oke, lihat nih ya teman-teman ya nih. Jadi ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, ayo silakan yuk kepada teman-teman Muslim, silakan tolong. Kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap aja kalau naik. Yuk, silakan. Zaman. Saudara Zaman. Halo? Halo. Ya, Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Nah, ini lagi. Ya, gimana Pak? Aduh, sampai lupa saya nih. Pak Ali, Pak Husin kalau nggak salah. Ya, gimana Pak Husin? Betulkah itu? Coba baca dulu ini. Kau yang mana? Kau sudah 150 kali
Yang mana dan lagi? tidak Ini ada kok lebih dari pandai. lomba-lomba baca lagi. Nah, kau baca dulu ini, kau baca dulu ini. Aduh, lomba-lomba jangan baca Quran lagi. Jangan kau baca. Nah, dulu, lihat, inilah orang Islam ini. Coba Ternyata kau baca mereka ini dari dulu lomba baca Tidak. huruf Kau Arab. bilang kan kau tidak ada lebih pandai dari kau orang Islam. Lomba Coba baca huruf Arab. Baca. Sebentar. Kau Ini bilang udah dari 150 ustadznya kali sendiri baca nih. Al-Quran, Ini khatam dari Al-Quran. ustadzmu sendiri nih. Coba baca Sebentar. ini, baca ini. Baik, saya akan bacakan ini. Ini Ini, langsung dari baca. pengakuan ustadz kalian. Ini langsung dari Baca ini, pengakuan baca. ustadz kalian. Dengar Baca nih, ini. pengakuan ustadz kalian ini ya. Baca Ya. ini, baca sini Al-Quran. Ustadz, nih. Kau bilang Sebentar, sudah sabar. 150 kali. Saya sebetulnya malas naik sama kau karena saya. Nah, melaksanakan ibadah. Sabar. Tapi kau terlalu bohong kali kau. Kau terlalu pembohong kau. Nih ya. Kenapa umat muslim seperti itu? Kalian dengar ini. Jangan kau alihkan Dengarin. dulu. Jangan kau alihkan dulu. Kau baca dulu ini. Kau baca. Tapi tidak memahami Kau Al-Quran. baca dulu ini. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nih, keledai. Lihat nih. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Lihat. Itulah kalian. Ya kan? Bahkan ini terbaru juga ini. Saya tadi dikirimin video. Nih. Ini juga pengakuan ustadzmu ini. Ini pengakuan ustadzmu ini. Mau main pakai video kita. Biar kau tahu pengakuan ustadzmu ini. Dengar. Kurang-kurang bahasa Arab saja. Jangan Arab-Araban aja. Kalian tidak mengerti maknanya. Kau Nih. bilang 150 kali kau baca Iya. Al-Quran. Tidak, bilang bahkan saya tidak pernah menemukan Kau ada dari bilang kalian 150 itu yang kali lebih kau mengerti khatam Al-Quran Al-Quran. daripada saya. Tidak ada lebih pandai daripada kau di dunia ini daripada kau Al-Quran. Ini kau baca. Nih, Kau baca dulu nih, kau biar baca. kalian tahu nih. Kau baca. Bagaimana Kau- pengakuan seorang kau ustadz? suka fitnah kau. Bagaimana Kau suka pengakuan fitnah, seorang kau ustadz suka nih? fitnah kau. Ini Lihat kau ya. baca dulu, kau baca dulu Ini nih, kau pengakuan baca. ustadz nih. Dengar. Kau baca dulu ini. Kamu dengar dulu ini pengakuan Baca seorang dulu ustadz Kau ini. baca. Nih. Kau baca dulu. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Udah, mau tidur aja di bawah. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk apa ya baca-baca huruf kalian nggak tahu artinya? Itu udah diketawain seperti keledai kata Ustadz Munzir Situmorang. Oke, kita kasih naik lagi ada siapa ya? Haji Ali Wafi. Waduh, Haji Ali Wafi. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Mas Edis. Ya, silakan Pak Haji, nyalakan kamera Pak Haji, yuk. Harus on cam ini ya. Betul. Nampak-nampaknya Pak Haji ingin daftar ini. Ada ingin daftar menyusu atau bagaimana ini Pak Haji ini? Silakan Pak Haji. Lagi di mobil soalnya ini Mas Edis. Duh, lagi di mobil. Oke lah. Kalau lagi di mobil kita sampai ketemu lagi ya Pak Haji Wafi ya. Bagaimana nih teman-teman? Yuk. Ya silakan ya. Bagi muslim-muslim, mari. Ayo diskusi dengan baik. Yuk. Moeda. Ya, selamat siang Moeda. Selamat sore Moeda.
Ya. Halo? Ya, Muslim Bang? Bentar, Edis. Ya, bentar, Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang Edis, apa kabar Bang Edis? Kabar baik, Muida. Silakan nyalakan kamera. Ngapain gua dinaikin Bang Edis? Karena nggak mengajukan Mau permintaan naik gimana? Iya, naik tapi ngapain dinaikin? Wong saya kan penggemar, anaknya Tuhan. Ngapain aku dinaikin? Mengajukan Biar orang lain permintaan. aja. Gimana? Kalau Iya. mengajukan permintaan naik ya saya naikkan, Kan- Bang. Anu aja, vakum di bawah aja. Oke, baiklah. Saya turunkan kalau begitu ya, Bang Ya, ya. Tuhan Saya berkat. turunkan. Saya turunkan. Teman-teman kalau mau naik itu berarti Anda siap dinaikkan. Ini ada berapa ini? Ada 45. Ya, 45 ini yang mau naik ini. Saya harus naikkan yang mana ini? Saya lihat-lihat, ini tidak ada satupun di sini yang saya lihat ini dari nama-namanya, dari wajah-wajahnya ini orang yang mengerti Al-Qur'an ini siapa ini ya? Oke, coba kita kasih naik ada sabar teman-teman ya. Mikael, ini Kristen atau Muslim? Ya, selamat siang Mikael. Halo Mikael. Halo Bang, sorry aduh, saya Kristen Bang. Kristen, oke, saya kasih turunnya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong teman-teman sekali lagi, kalau Anda Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Biar kasih kesempatan kepada Muslim ya. Yuk. Supaya kita tidak terkesan beraninya ngomongin di belakang seperti Adi Hidayat dan Abdul Somad yang bahas-bahas Kristen di belakang. Ya, Tengku Ya, Adi. halo. Muslim Bang? Saya Muslim. Ya, silakan Saya- Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Oh, mak gelap ini Bang. Aduh, sudah nggak pede lagi jadi orang Islam. Hari Mana masih pede ini? siang, jam 2 siang, tapi sudah gelap. Nampak-nampaknya Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana ini? Saya tidak malu jadi orang Islam. Iya, tapi toh. kemana kameranya gelap? Iya, tidak ada ini nih. Listriknya mati nih sepadam, toh. Oke lah, kita kasih turun lah ya. Ini gimana ini? Thank you for the happiest year of my life.